Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil analisis lanjutan mengenai perhitungan biaya dan harga jual pada UMKM Ayam Geprek Rajato. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ranisa Nursafitri sebagai moderator. Adapun beberapa rekan saya yaitu Muhammad Salman Akwariji, Syifa Aulia Nugrahani, dan Elvina Nurfahira. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Syifa. Untuk Syifa, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelum masuk ke hasil analisis lanjutan mengenai perhitungan biaya dan harga jual, saya di sini akan menjelaskan pengertian mengenai job order cost system. Sistem ini menentukan harga setiap produk individu dan memastikan bahwa biaya untuk setiap produk cukup masuk akal bagi pelanggan untuk membelinya sambil tetap memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Jadi, job order cost system atau penetapan biaya pesanan adalah sistem yang terjadi ketika pelanggan memesan sejumlah kecil produk yang unik. Lalu bagaimana sih cara menghitung job order cost system? Yang pertama yaitu hitung beban langsung. Bahan langsung adalah semua bahan mentah yang masuk ke produk. Dan yang kedua, hitung tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah upah pekerja dengan peran langsung dalam proyek. Yang ketiga, tentukan biaya overhead. Biaya overhead adalah semua biaya tidak langsung yang masuk ke proyek. Dan yang keempat, alokasikan biaya overhead. Setelah memiliki tarif overhead, terapkan pada proyek menggunakan rumus berikut, yaitu overhead proyek sama dengan tarif overhead dikali penggerak aktivitas. Dan yang terakhir yaitu jumlahkan. Jumlahkan bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Selanjutnya, ada proses costing. Penetapan proses costing atau biaya proses mengacu pada metode akuntansi biaya yang digunakan untuk membebankan biaya produk ke barang yang diproduksi secara massal. Cara menghitung proses costing yang pertama yaitu analisis persediaan. Langkah pertama dalam menghitung biaya proses adalah menganalisis persediaan dengan mengevaluasi arus biaya persediaan. Dengan menentukan biaya setiap proses produksi, perusahaan dapat menentukan jumlah persediaan yang diperhitungkan pada awal periode, jumlah yang diselesaikan selama periode akuntansi, dan berapa banyak persediaan yang tersisa sebagai dalam proses pada akhir periode akuntansi. Yang kedua, konversi biaya persediaan. Langkah kedua dalam menghitung biaya proses adalah mengubah setiap persediaan yang dianggap sebagai dalam proses pada akhir periode menjadi sejumlah unit yang sama. Yang ketiga yaitu hitung biaya yang berlaku. Setelah mengubah setiap persediaan menjadi jumlah yang setara dalam unit yang diproduksi, hitung total biaya, baik tidak langsung maupun langsung, yang diakumulasikan melalui proses manufaktur. Yang keempat, hitung biaya per unit. Setelah menghitung semua biaya yang terkait dengan proses produksi untuk persediaan lengkap dan dalam proses, hitung biaya per unit. Ini termasuk biaya untuk unit yang telah selesai dan setara dengan unit yang sudah jadi pada akhir periode akuntansi. Dan yang terakhir, yaitu tentukan biaya untuk produk yang lengkap dan tidak lengkap. Pisahkan biaya dengan mengalokasikan jumlah yang sesuai ke jumlah produk yang diselesaikan, serta kepersediaan yang dianggap dalam proses pada akhir periode. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Salman. Untuk Salman, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan tentang JOCS pada bisnis ayam geprek Rajato. Ada biaya bahan baku dengan bahan ayam kuantitas 210, satuannya ekor, harga 37.000, perhitungannya 210 kali 37.000 dengan jumlah 7.770.000. Selanjutnya. Ada biaya overhead pabrik variabel. Di sini ada tepung terigu dengan kuantitas 75, satuannya kilo, harga 12.000, perhitungan 75 kali 12.000 dengan jumlah 900.000. Lalu ada minyak, kuantitas 43 dengan satuan liter, harga 18.000, perhitungan 43 kali 18.000, jumlah 774.000. Lalu ada penyedap rasa dengan kuantitas 600, satuannya saset, dengan harga 500, perhitungannya 600 kali 500 dengan total 300.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada bawang putih
kuantitasnya 35, satuannya kilo, harganya 25.000, perhitungan 35 kali 25.000, dengan total 875.000. Selanjutnya ada bawang merah dengan kuantitas 35, satuannya kilo, harga 25.000, perhitungannya 35 kali 25.000, dengan jumlah 875.000. Lalu ada cabai, kuantitasnya 35, satuannya kilo, harga 35.000, perhitungannya 35 kali 35.000, jumlah 1.225.000. Dengan total biaya overhead pabrik 4.949.000. Lalu di sini ada biaya bahan pelengkap. Ada kresek dengan kuantitas 19, satuannya pak, harga 20.000, perhitungannya 19 kali 20.000 dengan jumlah 380.000. Lalu selanjutnya ada paper box, kuantitas 2.600, satuannya lembar, harga 450, perhitungannya 2.600 kali 450 dengan jumlah 1.170.000 dengan total biaya bahan pelengkap 1.550.000. Selanjutnya. Lalu ada biaya overhead tetap. Biaya overhead tetap ada yang pertama kompor 390.000 dengan jangka 10 tahun dibagi 10 jadi 39.000. Lalu ada baskom 30.000 dibagi 2 tahun jadi 15.000. Lalu ada wajan 350.000 dibagi 10 tahun lalu jadi 35.000. Lalu spatula 21.000 dibagi 7 tahun dengan total 3.000. Lalu serok 20.000 dibagi 10 tahun total 2.000. Biaya total seluruhnya 94.000. Akumulasi per bulannya 94.000 bagi 12 7.833. Lalu akumulasi per harinya 7.833 dibagi 30 sama dengan 261. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Elvina. Untuk Elvina, dipersilakan. Baik, selanjutnya biaya tenaga kerja. Ada karyawan dengan kuantitas 3 orang, dengan satuan orang, harga total 12 juta. Harga pokok penjualan, kode A30, BDP awal tidak ada, bahan langsung 7.770.000, BTKL 12 juta, BOP 4.949.000, biaya bahan perlengkapan 1.550.000, total 26.269.000. HPP per unit A30 adalah 26.269.000 dibagi 2.800 sama dengan 9.382. Perhitungan harga jual. Keuntungan yang diinginkan oleh penjual adalah 3.618 per unit. Harga jual markup sama dengan HPP ditambah markup sama dengan 9.382 ditambah 3.618 sama dengan 13.000. Perhitungan presentase markup. Presentase markup sama dengan harga jual dikurangi biaya produksi per unit dibagi biaya produksi per unit dikali 100%. Sama dengan 13.000 dikurangi 9.382 dibagi 9.382 dikali 100%. Sama dengan 38,56%. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sebelum pemaparan hasil analisis lanjutan ini ditutup, dapat kami simpulkan bahwa tiap bulannya Ayam Geprek Lajato memperoleh harga pokok produksi per unit sebesar Rp9.382, markup Rp3.618, persentase markup 38,56%, serta laba bersih Rp3.618. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.